Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Prayatapala dari kelas 10 3J2, nomor absen 22. Saya akan menjelaskan biografi tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Sakti Kusumo. Dia adalah putra Empu Sakti Badra. Ketika wafat, ia dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga adalah adik dari Dan Pu Awang. Dan Sunan Kalijaga adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Menurut cerita sebelumnya menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya. Merampok orang-orang yang kaya. Hasil curiannya dan perampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu jika dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tapi sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditinggal oleh Sunan Bonang. Karena itu Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur tanpa disadari akal dan serbutan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai. Maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.